Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, manuver politik semakin gencar dilakukan. Publik menanti kubu manakah yang akan rekonsiliasi terbangun atau banyak yang memilih untuk oposisi. Sengketa Pilpres 2024 telah diputuskan. Palu Hakim telah memutuskan menolak segala permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun konstelasi politik dinilai masih tinggi. Saat ini, manuver politik para kontestan pemilu bisa saja terjadi. Partai politik memiliki dua pilihan, berkongsi dengan Prabowo Gibran atau konsisten berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini dinilai bisa menjadi sinyal koalisi dan rekonsiliasi antar kubu bisa terlaksana. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Tidak hanya Ganjar, kubu Anies Muhaimin juga mulai bermanuver. Anies diketahui bertandang ke markas Partai Nasdem yang sebelumnya telah disambangi oleh Prabowo Subianto. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun Anies dinilai berpotensi besar merapat ke dalam koalisi yang dibangun bersama Nasdem. Apapun manuver politik dan konsolidasi yang dilakukan pasca putusan MK, publik menerka-nerka apa langkah selanjutnya. Mungkinkah rekonsiliasi akan tercipta atau masing-masing kubu tetap mempertahankan ego politiknya dan memilih berada di luar koalisi Prabowo Gibran? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, politisi Partai Golkar Dev Laksono, dan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Bang Andre, Bang Dev, dan Bang Pangi. Selamat sore. Gimana kabar? Sehat? Selamat sore. Baik, sehat semua ya Bapak-Bapak. Selamat Bung Dev Laksono. Oke, saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, kemarin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah mengatakan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan PDIP? Jika memang menerima hasil tersebut, apa sikap selanjutnya? Sebenarnya sikap PDI Perjuangan itu kemarin sore kan, dari siang kami ada rapat konsolidasi dengan DPD, Dewan Pertimbangan Daerah dari seluruh Indonesia, Ketua, Sekretaris Bendahara, dan Badan Pemenangan Pemilu dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Kami ada rapat sekaligus pada sore harinya Sekjen sudah menyampaikan artinya sikap PDI Perjuangan. Nah, sehingga sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar bahwa kita menerima hasil keputusan MK, karena memang ya keputusan MK itu sifatnya final and binding, dan kita menerima semua keputusan, baik yang keputusan yang yang memberikan pada Pak Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden dan calon wakil presiden, juga termasuk catatan-catatan yang itu dari dissenting opinion. Saya kira ini penting untuk pembangunan demokrasi kita ke depan melalui pemilu, pemilu yang kita harapkan menjadi pilar utama di dalam demokrasi. Dan PDI Perjuangan di dalam rapat konsolidasi kemarin mempersiapkan untuk menghadapi Rakernas dan persiapan-persiapan untuk pilkada ke depan, karena tahun 2024 ini juga kita masih akan menghadapi pemilihan umum besar di Republik ini dengan 514 pilkada dan
37 pemilihan gubernur di seluruh Indonesia. Dan ini peristiwa politik yang penting dan juga harus menjadi perhatian, dan sini kita harus kawal di dalam proses untuk mengawal demokrasi melalui proses pemilihan umum kepala daerah itu. Saya kira itu fokus dari PDI Perjuangan yang sudah diputuskan di dalam rapat konsolidasi kemarin. Oke, kemudian menerima apakah juga nantinya jika ada ajakan untuk bergabung bersama di dalam pemerintahan, sikapnya akan selaras? Kalau soal ada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah hak dan wilayah dari presiden terpilih gitu yang sudah diputuskan kemarin gitu. Dan buat PDI Perjuangan ya berada di dalam atau di luar itu adalah bagian dari sebagai tanggung jawab sebagai partai politik untuk ya ikut membangun bangsa dan negara. Yang PDI Perjuangan pernah ada di dalam, PDI Perjuangan pernah ada di luar. PDI Perjuangan dulu pernah ada di dalam posisi yang dimarginalkan, dan itu sudah adalah bagian dari sejarah yang dialami oleh PDI Perjuangan, dan itu merupakan bagian dari pembangunan politik di Indonesia ini gitu. Jadi buat PDI Perjuangan itu bukan hal yang luar biasa gitu, tapi itu akan diputuskan di dalam rapat kerja nasional nanti ketika ya pada bulan Mei nanti tanggal 24-26 Mei, PDI Perjuangan akan melakukan rapat kerja nasional. Tapi soal ada di dalam itu adalah wilayah yang harus kita hormati, adalah wilayah dari presiden terpilih untuk memutuskan siapa yang akan diajak, karena teman-teman yang selama ini berkoalisi dengan berkoalisi dengan untuk mendukung ya pasangan Pak Prabowo dan Gibran, itu ya sudah ada di dalam gitu. Kita harus menghormati itu. Oke, baik. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, kalau dari partai Anda melihatnya lebih nyaman mana nih? Apakah koalisi yang ada sekarang sudah cukup menurut Anda? Apakah perlu juga mengajak teman-teman yang kemarin berada di seberang? Ya gini, kalau dari sisi Golkar mengenai masuk apa tidak, siapa masuk, itu kesepakatan yang diambil secara bersamaan oleh para ketua umum. Jadi di level ketua umum koalisi lah yang akan menentukan langkah-langkah strategi itu seperti apa. Tapi pada dasarnya untuk memastikan langgengnya pemerintahan ini ke depan 5 tahun ini, proses transisi dari pemerintahan hari ini ke pemerintahan yang berikutnya, keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran, ya tentu kita ingin suatu kondisi politik yang guyup. Kita ingin suatu politik yang solid. Nah, itu tentu membutuhkan sebuah koalisi yang besar dan yang bisa melibatkan semua elemen dan sektor politik yang ada di Indonesia. Nah, tapi putusan akhir tetap pada para ketua umum. Ya, nanti para ketua umum lah yang menentukan dan menyampaikan seperti apa langkah ke depannya. Oke, termasuk dengan PDI Perjuangan ya, Golkar juga kalaupun ada di dalam atau di luar PDI Perjuangan ini tidak masalah selama itu diputuskan bersama oleh para ketua umum. Iya, tentunya. Jadi kalau sudah disepakati bersama itu adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan salah satu pihak, tapi semuanya sudah menyetujui. Oke, Bang Pangi, bacaan Anda seperti apa? Perlu nggak koalisi besar yang dibangun oleh Prabowo Gibran untuk menjalani masa jabatan 5 tahun ke depan? Ya, kalau kita bicara tentang koalisi, kan ada dalam teorinya minimalis winning coalition itu memastikan bahwa akan ada koalisi gemuk. Koalisi gemuk itu terjadi memang biasanya kalau yang kalah langsung di luar pemerintah, yang menang masuk di ruling party. Itu kalau dua partai seperti model di Amerika Serikat. Tetapi kita kan sistemnya multi partai. Sangat memungkinkan presiden yang kalah atau partai yang kalah untuk rekonsiliasi, untuk bergabung ke koalisi pemerintahan yang terpilih, karena untuk terjadinya mayoritas koalisi yang besar di parlemen, karena tidak ada partai kita yang melebihi 20%. Sehingga supaya tidak terjadi deadlock, supaya legacy berjalan lancar, supaya tidak terjadi redundansinya baik, biasanya akan merangkul itu semua partai dan termasuk presiden terpilih yang kalah gitu untuk jadi masuk kabinet, karena tidak ada yang lebih dari 50%, apalagi lebih dari 50%. Nah, koalisi yang sebetulnya yang berada di luar, kalau kita lihat koalisi merangkul semua parpol atau disebut dengan istilah opposite coalition, itu ada kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena kartelisasi
partai politik di Indonesia itu kecenderungan daya tahan untuk oposisi itu sulit karena partai di Indonesia itu masih bergantung kepada pemerintah dalam konteks untuk mempertahankan eksistensinya, keberlangsungannya secara kolektif. Karena sumber-sumber dana atau sumber-sumber pendanaan bergantung ke pendanaan atau finansial partai politik itu sangat bergantung kepada konteks negara gitu. Jadi parpol sangat bergantung kepada itu. Sehingga dengan demikian kartelisasi partai politik atau konteks kepentingan kolektif partai untuk menjaga sumber-sumber rente di pemerintahan itu hanya dalam konteks untuk menjaga. Jadi saya nggak yakin akan banyak yang akan menjadi oposisi. Tetapi partai yang punya daya tahan untuk oposisi, DNA-nya ada. Kalau bicara tentang konteks Nasdem, itu tidak pernah punya DNA untuk menjadi oposisi. Kalau kita bicara konteks PKB, juga hampir sebuah keniscayaan. Maksud saya hampir sulit kita melihat PKB ada DNA untuk oposisi. Bahkan pertemuan misalnya Dasko dengan Caimin itu sudah menunjukkan chemistry yang suasana nyaman gitu. Tetapi PDIP itu punya potensi DNA yang tidak kaleng-kaleng, bukan main-main dan tidak main-main. Kalau PDIP jadi oposisi itu sudah terbukti dan secara faktual, empirik objektif itu pemenang pemilu. Tidak perlu membutuhkan waktu lama, bahkan 5 tahun langsung jadi pemenang pemilu. Bahkan presiden terpilih langsung dari PDIP. Tapi kalau kita lihat daya tahan oposisi, itu PKS punya modal. Karena PKS sampai sejauh ini sudah 10 tahun. Kalau PKS oposisi tambah 5 tahun lagi, itu sudah masuk rekor muri itu, Bang Andreas. 10 tahun menjadi oposisi. Itu daya tahannya nggak gampang, karena itu kere kan. Akan duafa, partainya nggak punya rente lah di pemerintahan, nggak punya proyek, nggak punya program, terbengkalai gitu. Tapi kita akan lihat ada DNA oposisi hanya tinggal 2 ini. Kalau saya PDIP itu hampir 80% saya percaya untuk oposisi. Tapi kalau PKS sudah pernah menjadi oposisi tetapi gagal menjadi pemenang pemilu, bahkan tidak menambah kursinya. Nasdem Demokrat 9 tahun juga hampir tidak ada hasil yang maksimal, artinya tidak ada hasil yang kemudian diapresiasi oleh rakyat. Nah, kalau PDIP itu punya modal diapresiasi oleh rakyat. Jadi usaha kerja keras oposisi itu dikasih reward penghargaan oleh rakyat, kemudian menjadi partai pemenang. Nah, sekarang PDIP pun masih partai pemenang, walaupun itu tidak menjadi oposisi. Jadi pengalaman itu, DNA itu ada pada PDIP 80%, tapi 50-50 bagi PKS. Tapi bagi Nasdem, kemudian PKB, saya kok rasa-rasanya agak sulit, meskipun di situ ada variabel programatik. Dalam koalisi kita kan mengabaikan komitmen ideologis ya dalam pembangunan koalisi kita atau lem perekat koalisi kita, juga lebih kepada pragmatis demi keberlangsungan hidup partai politik. Itu yang menjadi persamaan mutual understanding, sehingga kenapa kemudian tidak ada yang tahan untuk menjadi oposisi. Ini soal keberlangsungan secara kolektif, yaitu kepentingan partai politik dalam memburu rente. Dalam positif, maksud saya bukan memburu rente, ini agak negatif ya, tapi mungkin untuk menjaga sumber-sumber kekuasaan itu partai. Kalau misalnya partai DNA-nya Golkar kan memang nggak pernah dia menjadi partai pemerintah, ingin lebih banyak berkontribusi di dalam membangun atau istilahnya tuh kolaborasi. Tidak pernah juga Golkar menjadi partai oposisi, apalagi memang Golkar adalah partai pengusung dari utama koalisi Pak Prabowo Gibran. Oke, Bang Andreas. Tapi yang menarik adalah rencana pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo. Nah, apakah ini juga akan nantinya mengubah sikap PDI Perjuangan? Menurut Anda seperti apa sebagai bagian dari internal PDI Perjuangan? Saya nggak tahu rencananya, siapa yang bikin rencana itu. Tapi ya saya kira mungkin wacana gitu, artinya dari teman-teman. Nah, sampai sekarang saya belum pernah mendengar itu sebagai kader partai. Kemarin kami rapat juga tidak belum ada pembicaraan mengenai itu. Tapi kan toh kalaupun ada pertemuan, ya tidak berarti bahwa kemudian itu ada di luar koalisi atau ada di luar pemerintahan atau ada di dalam pemerintahan. Tidak sesederhana itu gitu. Tidak sesederhana itu. Bahwa secara pribadi hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu jauh mendahului
hubungan, termasuk hubungan antar pertemuan antar ibu dan Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi mendahului itu lebih dulu gitu. Oke. Bahkan kalau kita lihat dari sekian lama pernah bersama ketika Pilpres 2009, kemudian di kontestasi 2014, 2019 berbeda posisi, tapi ya hubungan tetap baik gitu. Jadi antara hubungan pribadi dengan hubungan dengan positioning politik itu tidak selalu ada di dalam garis linier gitu. Sehingga saya kira posisi ketika kita bicara soal ada di dalam pemerintahan atau ada di luar pemerintahan, ya buat PDI Perjuangan itu akan diputuskan ya nanti di dalam rakernas atau di dalam kongres. Kalau dulu di dalam kongres diputuskan. Nah sehingga ya kalaupun ada pertemuan-pertemuan itu adalah hal yang biasa dan ya menurut saya dan pengalaman kami itu adalah hal yang wajar sekali.